Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua sehat, amin. Karena kebaikan Tuhan kita bisa datang ke bait-Nya pada pagi hari ini. Kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Nya. Dan pagi hari ini mari Bapak Ibu kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tangan-Mu selalu ada buat kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan yang ajaib selalu ada buat hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu, menaikkan setiap pujian dan syukur kami ya Tuhan. Membawa setiap keberadaan hidup kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Atas perbuatan tingkah laku dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami mohon ampun ya Tuhan. Layak dan kuduskanlah kami Tuhan. Agar kami pada pagi hari ini menaikkan setiap pujian kami, bisa menaikkan dupa yang baik buat Engkau, dupa yang harum ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah hadirat-Mu ya Tuhan menguasai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan Tuhan yang senantiasa luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat karya yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku zaman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita naikkan pujian ini bersama dari awal. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Kau Tuhan yang baik. Kebaikan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup memberikan apa yang kami butuhkan. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang selalu memimpin hidup kami, menghiburkan hidup kami di saat kami lemah, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Dan biarlah selama hidup kami menyenangkan hati Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, Tuhan, pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang layak kami sembah. Tuhan yang layak kami tinggi. Thank you, Jesus. Terima kasih, ya Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami merasakan kebaikan setiap hari. Kami melihat penyertaan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus, kasih-Mu besar buat hidup kami. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu nyata buat hidup kami. Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah.
kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersyukur buat nama Engkau. Tuhan yang layak kami sembah dan agungkan. Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam satu nama. Nama yang senantiasa ada buat kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Haleluya. Berikan salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan yang setia. Kita naikkan pujian ini. Datanglah kebaiknya. Haleluya. Kau Tuhan yang setia. Kami terus merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Alasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Alasannya selamanya, kasih setianya. Dari awal kita ingat pujian ini. Haleluya. Yes. Datanglah kebaiknya. Haleluya. Datang kebaiknya
semua bersuka cita karena Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggal kehidupan kita, itulah pegangan hidup kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali siapkan hati kita, hidup kita, pendengaran kita, fokus kita, pandangan iman kita pada firman Kristus yang sebentar akan kita terima. Bapa, ini kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya dan yakin melalui firman Tuhan, itulah yang menguatkan iman kami. Firman Tuhan itulah yang meneguhkan iman kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Ini hidup kami, selidiki hidup kami Tuhan. Koreksi hidup kami, tegur hidup kami Tuhan. Agar setiap hari, setiap waktu, hidup kami berkenan di hadapan Engkau, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sama-sama kita bangkit dari depan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi. Telah kulihat, saya serahkan pada hamba-Nya, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku, dan setia Kau dapati aku, tetap setia Kau dapati aku, tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, sungguh bersyukur di dalam hati kami, di dalam mulut dan pengucapan kami bersyukur bahwa Engkau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, yang kami naikkan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar kembali di dalam firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab.
Biarlah kami semua mendapat pengurapan dari Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti, akhirnya kami mudah untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, urapi juga hamba-Mu penuh keterbatasan, kekurangan, kelemahan ini. Biarlah Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan sekarang, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya, diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas masih dalam rangka bulan keluarga ya, bulan Juni oleh GBI Pusat. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai keluarga yang dibangun dengan pondasi, ya, pondasi iman. Kita juga sudah belajar mengenai keluarga yang dibangun dengan komunikasi. Lalu kita juga sudah belajar mengenai keluarga yang dibangun dengan kasih mesra. Ya. Dan hari ini judul pemberitaan firman Tuhan mengenai keluarga yang dibangun dengan pengampunan. Jujur Bapak Ibu, ini tantangan buat saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Beberapa minggu bergumul, apa yang harus saya sampaikan ya? Karena saya pun sedang belajar membangun keluarga ya. Walaupun masih ya 10 tahun ya dibandingkan dengan Kotoni, Om Dede dan semua sini yang sudah berkeluarga, saya masih belajar, kami masih belajar membangun keluarga ya yang benar di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar untuk judul keluarga yang dibangun dengan pengampunan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 37. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, saya teruskan membaca, tidak ada di slide, ayat 23. "Sebab hal kerajaan sorga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.'
Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, klik. Nats ini merupakan percakapan ya Tuhan Yesus dengan muridnya Simon Petrus. Nampaknya Simon Petrus memiliki masalah dengan keluarganya, dalam hal ini saudaranya. Maka di sini Simon Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Nampaknya kalau kita duga, Simon Petrus sedang mengalami masalah ya. Mungkin ada perbuatan yang menyakitkan saudaranya kepadanya, ya. Mungkin ada persoalan hal-hal yang lain yang saudaranya berbuat salah terhadap Simon Petrus. Maka di sini Simon Petrus bertanya, ya, berapa kali harus saya mengampuni saudaraku? Dan menariknya dan luar biasanya Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, angka 7 merupakan angka kesempurnaan. Menurut atau dibandingkan dengan orang Yahudi, angka 3 ya, angka yang lengkap dan sah. Ya. Petrus yang adalah orang Yahudi mengira kalau 3 kali cukup, karena menurut orang Yahudi hitungan 3 kali itu angka yang lengkap, sah. Ya, 3 orang saksi itu sah di hadapan hukum pengadilan. Ya, jadi Petrus mengira 3 kali cukuplah Tuhan. Tetapi menariknya Tuhan malah mengatakan 70 kali 7 kali. Di sini Tuhan mau mengatakan pengampunan itu harus dilakukan secara sempurna. Baik dari segi kuantitas, nah ya, kuantitas karena berhubungan dengan angka, ya. Baik juga secara kualitas karena berhubungan dengan kesempurnaan tadi. Ya. Dan Tuhan mengatakan setelah itu Tuhan memperumpamakan dengan seorang hamba yang berhutang kepada raja. Ya. Ini luar biasa, Tuhan memberikan perumpamaan untuk menjelaskan 70 kali 7 kali tadi. Bahwa hambanya itu mempunyai hutang 10.000 talenta. Yang kalau dihitung-hitung, dijual istrinya enggak cukup juga. Enggak lunas juga. Dijual anaknya enggak lunas juga. Dijual segala harta bendanya kagak lunas juga. Saking banyaknya hutangnya. Tetapi hambanya di sini memohon belas kasihan tuannya. Dan menarik ya, di ayat yang ayat 33 mengatakan, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Jadi hamba itu sudah diampuni oleh tuannya, karena sudah dihitung-hitung tidak akan cukup, sudah lunas, sudah saya anggap lunas. Tetapi ketika dia ketemu sama saudaranya yang berhutang 100 dinar saja, dia 10.000 talenta, itu hitungannya 6.000 dinar. Ya, yang berhutang 100 dinar saja, dia cekik saudaranya, dia masukkan ke dalam penjara. Ya, ini luar biasa. Ya, perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya yaitu Simon Petrus, bahwa pengampunan itu haruslah pengampunan yang sempurna. Pengampunan yang
sempurna secara kuantitas maupun kualitas. Klik. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan dalam keluarga terhadap saudara-saudara yang bersalah dan menyakiti hati. Ya. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus meminta dan mengajar Petrus untuk mengampuni saudaranya, Bapak Ibu, saat ini juga begitu juga dengan kita pun seharusnya juga dapat mengampuni saudara dan anggota keluarga yang menyakiti dan bersalah kepada kita. Ya, jadi penekanannya di sini supaya kita pun umat Tuhan, kita pun yang mempunyai keluarga dapat mengampuni seperti Tuhan Yesus, ya, yang mengajarkan kepada Simon Petrus untuk dapat mengampuni saudaranya. Klik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Ya. Artinya di dalam keluarga karena kita sering bertemu, sering berhubungan satu dengan yang lain, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Ya. Karena sering ketemu, ya, pagi, siang, ya, kalau kita bekerja ketemu lagi malam, ya, suami dan istri, ya, lo lagi gitu ya. Saking sering bertemunya juga dengan anggota keluarga yang lain, kita sering terjadi yang namanya perselisihan, kesalahpahaman di dalam hal komunikasi. Ya. Salah paham di dalam hal kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Salah paham kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Maka terjadilah perselisihan, pertengkaran. Dan tidak sedikit ya yang kita lihat, yang kita amati, keluarga Kristen pun mengalami yang namanya perceraian. Ya, artis Kristen pun ya mengalami yang namanya perceraian. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang panjang sabar dan maha pengampun. Oleh sebab itu sebagai anaknya kita juga diharapkan untuk dapat memberikan pengampunan bagi siapa saja, terutama pada keluarga. Amin. Aminnya pelan ya, belum sarapan ya. Contoh sederhana, seringkali kita salah paham dalam hal komunikasi. Ada sekelompok turis datang ya, dari luar negeri masuk ke Indonesia. Lalu di-checking oleh petugas imigrasi atau petugas bandara. Mungkin karena intonasinya salah atau intonasinya yang tidak jelas, maka kelompok turis ini ada seorang turis yang akhirnya salah paham dengan petugas imigrasi. Petugas imigrasi seharusnya bertanya, "What is your name?" Tetapi yang ditangkap intonasinya seorang turis, dia menjawab, "No, what is not my name? What is not my name?" katanya. Dia kira what is your name? What adalah namamu? Dia kira begitu. Ya, ini saya mungkin agak kurang salah intonasinya ya. Tapi Anda mengerti lah ya. Memahami. Tapi seorang turis itu, "No. What is not my name? My name is Dad." My name Dad. Ya. Saya ambil ilustrasi yang sederhana ini seringkali juga terjadi di dalam keluarga kita, pasangan kita. Kita berkomunikasi, ya. Seringkali komunikasi kita yang salah atau yang kurang jelas, maka pasangan kita menanggapi, ya,
salah juga jadinya. Ya, karena kurang jelas, karena intonasi, karena penekanan. Maksudnya bertanya, tetapi malah bernyata. Maksudnya pertanyaan, tapi malah pernyataan. Ya. Jadi seringkali di dalam komunikasi juga akhirnya timbul perselisihan, timbul kesalahpahaman. Ya. Seringkali akhirnya kita sulit mau mengampuni atau tidak bisa mengampuni pasangan kita karena kata-kata kita yang salah menurut anggapannya pasangan kita. Menurut anggapan saya sebagai suami benar, tetapi penangkapannya, penafsirannya, interpretasinya salah. Ya, maka kalau kita berkomunikasi mesti jelas. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa yang jangan? Apa yang tidak boleh? Mengapa jangan? Mengapa tidak boleh? Anak-anak kami itu begitu. Ya, sering bertanya, mengapa? Mengapa harus ke gereja? Mengapa harus ke sekolah minggu terus? Mengapa harus sekolah terus? Tanya itu. Mengapa jangan, Pak? Mengapa enggak boleh, Pak? Komunikasi itu mesti jelas. Kita jelas saja mengatakan bisa tidak jelas ditangkap, betul enggak? Apalagi kalau kita tidak jelas mengatakannya, tambah tidak jelaslah urusan penafsiran, penanggapan, ya, yang dipahami oleh pasangan dan anak-anak kita. Akhirnya timbul kesalahpahaman, timbul perselisihan, lalu perceraian dapat terjadi. Maka hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi ya. Saya mengatakan kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengatasinya. Ya. Dengan pengampunan. Amin. Dengan pengampunan. Klik. Kita seharusnya membangun keluarga dengan pengampunan. Ini yang jadi penekanan hari ini bagi kita semua. Ya, umat Tuhan, jemaat Tuhan khususnya yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga baik sekali. Jadi ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya. Ya. Bagaimana yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita seharusnya membangun keluarga dengan pengampunan. Nah, ini yang mau kita renungkan hari ini Bapak Ibu. Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan 3 cara kita seharusnya membangun keluarga dengan pengampunan. Cara yang pertama, kita seharusnya membangun keluarga dengan pengampunan, yaitu dengan dengan perenungan. Ya, dengan perenungan. Kita lihat lagi ayat Matius 18 ayat 27b. Ini tadi saya sudah singgung, tapi saya ulang lagi dengan penekanan ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya. Ayat yang ke-33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi apa yang perlu kita renungkan? Perenungan yang perlu kita lakukan terus-menerus di dalam keluarga kita supaya kita dapat mengampuni keluarga kita dan anggota keluarga kita dengan pengampunan, yaitu dengan melakukan perenungan. Apa yang perlu direnungkan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Itu yang perlu kita renungkan. Itu yang perlu kita ingat-ingat terus.
Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni, maka kita pun seharusnya dapat mengampuni keluarga kita, anggota keluarga kita yang bersalah dan yang menyakiti hati kita. Pengampunan Tuhan itu luar biasa. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Ya. Kalau kita tarik lagi dengan perumpamaan yang tadi, hamba itu memohon, Tuhan, ampuni, saya akan bayar. Tapi udah dihitung-hitung, aduh, gak bakalan bisa. Dengan belas kasihan Tuhan, ya, akhirnya raja itu mengampuni hamba yang berhutang itu. Kita pun sebagai orang Kristen, orang yang telah mengenal Yesus, kita pun sudah diampuni. Ya. Sejahat-jahatnya kita, seluar biasanya jahatnya kita, pengampunan Tuhan sudah terjadi buat kita. Banyak kejahatan yang kita perbuat. Ya. Kalau saya undang saudara bersaksi satu persatu tentang masa lalu, wah, ya, dosa-dosa, perbuatan jahat yang kita lakukan, seringkali kita jijik. Kita malu buat sama diri kita sendiri. Tetapi kita mendapat pengampunan. Lalu mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita? Keluarga kita yang bersalah. Karena kita seharusnya bisa. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Coba klik. Kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain hanya jika kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dengan pengampunan dari Tuhan, itu modal, dasar, pondasi, kekuatan untuk mengampuni keluarga kita yang bersalah kepada kita. Kita bisa melepas pengampunan jika sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga Ia mau mengampuni semua kesalahan dalam hidup kita. Hanya dengan cara itu kita juga bisa melepas kasih dan pengampunan kepada keluarga kita. Ini dasar yang utama yang perlu kita lakukan perenungan di dalam hidup kita. Sesakit-sakitnya anak, sesakit-sakitnya pasangan kita menyakiti hati kita, kalau dia sudah datang memohon, meminta ampun, mari dengan kasih, dengan pengampunan dari Tuhan menjadi dasar untuk kita melakukan pengampunan. Kalau kita baca ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya kita akan mendapat hukuman kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita, keluarga kita, pasangan kita, seperti hamba yang jahat tadi. Sulit memang ya, susah. Apalagi kalau dasarnya kekerasan, dasarnya perselingkuhan. Oh, nggak bisa, harus. Ya. Tapi kalau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, sampai monyong-monyong, ku mau sepertimu Yesus. Kata sungguh-sungguh gitu ya. Saya punya teman dulu di GPDI, saya dulu 15 tahun di GPDI. Jadi ada teman kami itu sama-sama pengerja, kalau nyanyi segenap hati, sampai monyong-monyong. Main musik juga sampai monyong-monyong gini.
Mengapa sih bro mulutmu itu? Gue bilang. Biar menghayati, mengekspresikan. Sungguh-sungguh, oh iya, biasa aja mulutmu itu, gue bilang. Karena dia orang Batak ya. Kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Tetapi Yesus mengampuni. Ya, difitnah, dicaci maki, dipukul, diludahin, disalib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang dilakukan oleh mertua kita? Apa yang dilakukan oleh ipar-ipar kita? Apa yang dilakukan oleh pasangan kita, anak-anak kita? Apapun itu. Mari kita belajar untuk mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Klik Yesaya 1 ayat 18. Ini ayat yang populer juga. Yesaya 1 ayat 18. Salah seorang bantu saya membacanya. Bisakah? Mohon bantuan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya minum dulu. Emang berat ini khotbah tentang pengampunan. Saya pun bergumul. Mau gantiin siapa yang mau gantiin? Udah jadwalnya bagiannya ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca lagi. Ya, lebih baik baca firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan daripada banyak membaca gosip-gosip yang di Facebook, media sosial, Instagram. Sedikit banyak Bapak Ibu bisa terpengaruh. Kita baca firman Tuhan biar kita terpengaruh berkatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengampunan dari Tuhan itu adalah penghapusan. Ya. Kata lain adalah pelupaan. Dia melemparkan dosa kita ke tubir laut, laut yang paling dalam lantainya itu adalah tubir laut. Dia menghapus dosa kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia melupakan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Maka itu pun menjadi dasar kita untuk dapat mengampuni saudara dan keluarga kita. Ya, ini idealnya firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Memang tidak enak. Tapi kita mesti belajar supaya kita membangun keluarga dengan pengampunan. Kalau tidak, mungkin kita akan bisa terjadi perceraian. Tapi masih menyimpan dendam, kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni. Menikah lagi, bercerai lagi. Ya. Karena nggak mau mengampuni, pasangannya mungkin akhirnya yang kedua melakukan hal yang sama atau hal yang lain. Karena nggak punya dasar untuk mengampuni, kebencian, kepahitan, dendam,
menikah lagi yang ketiga, bercerai lagi. Jadi nikah, kawin, cerai. Sebenarnya masalahnya hanya mari kita mengampuni. Ya. Mengampuni pasangan kita. Mengampuni anak-anak kita. Maka kita membangun keluarga dengan pengampunan. Amin. Aminnya cuman Pak Temi doang nih. Yang kenceng. Haleluya. Kita seharusnya membangun keluarga dengan pengampunan. Cara yang kedua adalah klik. Nah, ini ya, saya sebelum masuk ya, pengampunan itu tanpa batas. Ya. Klik. Tuhan menuntut kita untuk memberikan pengampunan tanpa batas karena Ia sendiri juga selalu memberikan pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Ya. Oke. Cara yang kedua, kita seharusnya membangun keluarga dengan pengampunan, klik. Dengan pemakluman. Ya, tadi dengan perenungan, yang kedua dengan pemakluman. Kejadian 50 ayat 20. Ini adalah pernyataan Yusuf ya. Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya dengan pemakluman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia. Ya, memang, nah ini kata memang ya. Ini dalam sekali ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya. Tahu betul bahwa Yusuf, bahwa saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat. Pada awalnya Yusuf tidak tahu bahwa saudara-saudaranya mereka-rekakan hal yang jahat. Tetapi setelah direnung-renungkan, ya, oh ternyata saudara-saudaraku itu ternyata mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Elohim telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf adalah pribadi gambaran Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah memperkenalkan pribadinya mulai dari perjanjian lama dengan tokoh-tokoh seperti Yosua yang menyelamatkan bangsa, seperti Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, seperti Yesus juga menyelamatkan umatnya keluar dari dosa, ya, Yosua, ya, dan Yusuf. Ya, Yusuf ini gambaran atau tipologi atau gambaran pribadi yang dapat mengampuni saudara-saudaranya dengan pemakluman. Ya, menarik di sini. Ya, Yusuf tahu betul apa yang dilakukan saudara-saudaranya dan dia punya kesempatan untuk membalasnya. Tapi ternyata Yusuf mempunyai pemakluman yang sangat tinggi kepada saudara-saudaranya itu. Maka dengan pemakluman itu Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Klik. Kita pun dapat mengampuni dengan pemakluman. Mengapa? Karena pasangan kita yang tinggal bersama-sama dengan kita adalah orang berdosa. Ya, ini yang patut disayangkan sebenarnya. Tapi realitanya begitu. Pasangan kita itu kita mesti tahu, kita mesti mengerti betul, maklumi betul dia adalah orang berdosa juga. Saya pernah katakan di sini, setiap manusia itu punya sinful nature, kealamian untuk dapat berbuat jahat.
kealamian untuk dapat berbuat dosa karena dasarnya sudah menjadi orang yang berdosa. Jadi kalau seorang keluarga kita, anggota keluarga kita melakukan kejahatan, maklumi, karena dia pun orang berdosa. Dia pun dapat berbuat jahat sebagai orang berdosa. Yang kedua, pasangan orang tua kita, entah itu mertua, entah itu pasangan kita, punya masa lalu yang buruk. Mungkin dia dibangun dengan keluarga kepahitan, kekerasan, kebencian, dendam. Ya, kita seringkali nggak ngerti tentang masa lalunya. Masa lalunya itu yang mesti diceritakan, diseringkan, dimengerti, dimaklumi. Oh, ternyata pasangan saya punya masa lalu yang buruk. Maka perlakuan dia kepada pasangannya, perlakuan dia kepada anak-anak adalah trauma dari masa lalunya. Dan kita juga orang yang bermasalah, berdosa dan terluka. Anak kita juga punya luka dan trauma akibat perlakuan kita. Maka dengan dasar inilah, dengan memiliki pemakluman inilah, kita mampu mengampuni keluarga kita. Ya. Oh, kita ngerti bahwa ternyata dia punya masa lalu yang buruk. Yang mungkin keluarganya kayak seperti saya, ya. Saya punya papa itu kasar dan kalau mendisiplin atau menghukum anak itu dengan menyiksa. Ya, saya punya masa lalu buruk. Papa saya begitu. Jadi memang tahun-tahun pertama kami menikah itu berat. Ya, karena kami punya masa lalu yang sama-sama buruk. Ya, punya cara mendisiplin anak itu dengan kekerasan. Ya. Maka ketika kita sama-sama tahu, sama-sama ngerti, ya udah kita belajar nih. Bagaimana kami membangun anak-anak kami. Ya. Dengan kasih, dengan tanpa kekerasan. Ya, kami masih belajar mengenai hal ini. Ya, tapi akhirnya kami masing-masing memaklumi, memahami, mengerti. Maka dengan pemakluman inilah kita dapat mengampuni. Ya, apa yang dilakukan oleh pasangan kita, anak-anak kita. Maka masa lalu buruk itu mesti betul-betul dibereskan. Masa lalu itu mesti betul-betul diperiksa, di-assessment kalau bahasa orang kerja ya. Diperiksa, di-assessment satu persatu. Pulih satu. Kan membangun keluarga yang bahagia itu, yang sungguh bahagia itu, bukan bahagia di luar ya. Di luar tampaknya bahagia gitu ya, tapi di dalam tidak. Tetapi makanya saya selalu katakan membangun keluarga yang sungguh bahagia adalah proses, tidak bisa instan. Karena kita punya masa lalu yang buruk. Kita adalah juga orang yang berdosa. Dengan hal inilah, dengan pemakluman inilah kita dapat mengampuni saudara-saudara kita, keluarga kita, pasangan kita. Ya. Maka saya mengerti betul waktu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mama saya itu dijedotin di tembok oleh papa saya. Ya.
Sampai-sampai diperiksa ke dokter, diduga saraf. Karena pulang main judi, kalap, dipukulin, ditinju, cak. Saya lihat sendiri. Ya, tapi mama saya itu punya pengampunan yang sangat tinggi, pemakluman yang sangat tinggi. Nggak mau bercerai gitu. Ya, ditahanin dengan begitu ya. Kalau menang, banyakan kalah lah. Banyakan kalah. Dan saya sering dibawa karena katanya saya hoki. Mama saya langsung datang ke tempat judi, bawa saya. Jangan ikut-ikutin. Jangan bawa anakmu untuk ikutin yang nggak benar. Dan kalau menang, bagi-bagi. Diambil lagi sama mama saya. Jangan kau kasih anakmu dengan uang haram seperti ini. Marah bapak saya, cedotin lagi. Dek. Ngeri Bapak Ibu. Keluarga kami itu ngeri. Ya. Sampai terakhir, waktu pas meninggal, baru ketahuan ternyata bapak saya itu punya ayam negeri, istilah Pak Gembala ya. Punya selingkuhan. Seorang janda yang kaya. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Tetapi saya punya teladan dari mama saya itu luar biasa. Tidak ada kata bercerai dari mulutnya. Mama saya itu selalu berdoa di dalam kamar menangis kepada Tuhan. Tapi di akhir hidup bapak saya bertobat ya. Makanya waktu bapak saya meninggal, kalau di orang Batak itu punya tradisi menangis pada saat anggota keluarga meninggal, artinya mengandungi kayak orang Israel. Dia mengandung bernyanyi ya sambil menangis gitu. Tuh mama tua saya datang, kok kamu nggak nangis? Udah habis air mataku pada saat dia hidup. Jadi nggak ada lagi air mataku katanya. Mungkin dalam hatinya udah happy. Ya. Jadi masa lalu itu pasti melekat. Masa lalu itu yang buruk itu, trauma itu pasti melekat dalam diri saya. Maka kita pun harus mempunyai pemakluman karena masa lalu itu, yang buruk itu, trauma itu pasti akan terjadi. Turun. Saya kalau udah mulai marah ya, saya udah harus ingat saya mesti tahan diri. Ya, saya harus terus bergumul. Saya secara pribadi terus bergumul sama Tuhan. Ya, saya ikut pelatihan keluarga konseling, saya ikut semua. Zoom, online, onsite saya ikut. Ya, supaya saya bisa menahan emosi begitu ya. Ini istri saya tahu, ini istri saya ada di sini. Ya. Saya ikut pelatihan. Mah, saya lagi ikut pelatihan. Bagilah sharing katanya ya, bagi-bagi gitu ya. Supaya kami pun mempunyai sikap yang baik dalam membangun keluarga. Ini membangun keluarga dengan pengampunan itu sangat penting, dengan pemakluman. Bapak Ibu, supaya kita dapat membangun keluarga dengan pengampunan. Klik. Akibat pemakluman, ini yang ketiga, yang terakhir. Akibat pemakluman adalah penerimaan. Ini contoh yang luar biasa dalam diri perumpamaan yang diberikan juga Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang anak yang hilang.
Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Ini kisah tentang anak yang hilang. Dia minta warisan. Papanya nggak banyak berkomentar. Kalau kita baca Alkitab Lukas 15. Dia siapkan, dia masuk ke kamar, dia siapkan, ini 50% bagianmu. Ya. Pergilah anak yang bungsu itu. Tetapi bapaknya tahu bahwa anaknya itu pasti kembali. Ini yang luar biasa. Kalau kita baca ayat itu, bapaknya itu menunggu-nunggu, melihat-lihat begitu. Dari ujung sana setitik, wah itu pasti anakku. Ternyata bukan tukang bakso, ya. Dia tunggu-tunggu lagi, lihat-lihat lagi. Ada lagi setitik. Itu pasti anakku. Bukan tukang sate. Ya. Tapi akhirnya bapaknya itu menunggu dengan yakin. Itu pasti anakku. Karena dia lihat geragatnya ini. Dia lari. Dia jumpain. Ya. Dia dapatkan lalu merangkul dan mencium dia. Ini anakku. Bapaknya yakin dia telah merenungkan. Bapaknya yakin dia punya pemakluman. Saya yakin Bapak, ini karena Bapak di sorga, lambangnya ya. Dan bapaknya itu menerima. Saya kira pidatonya itu bingung ya, kadang kalau kita mengamati, membaca-baca lagi di Lukas 15, apa seharusnya pidato seorang anak yang nakal, yang jahat, lalu diterima lagi, ya. Pidatonya ini luar biasa menurut saya. Coba kita lihat ya, Lukas 15, nampaknya tidak ada di situ. Ada ayatnya mengatakan begini, saya lupa nih di mana bagiannya ya. Anakku itu telah sebab dia kumpulin sama teman-temannya, saudara-saudaranya, kerabatnya. Anaknya itu dikasih jubah, dimandiin, dikasih pakaian pesta, dikasih jubah, dikasih cincin, semua dilengkapin ya. Dan ini pidatonya ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wah, ini pidato yang luar biasa. Ini penerimaan yang luar biasa oleh seorang bapak atas perlakuan anaknya yang jahat. Bahkan abangnya saja tidak menerima dia. Ya, menolak dia. Ya. Sungguh-sungguh itu abangnya menolak dia. Tetapi bapaknya itu menerima dia. Ini pidato yang luar biasa. Klik. Seorang bapak adalah figur yang selayaknya memiliki belas kasihan di dalam hidupnya. Dan perumpamaan itu digambarkan bagaimana ia bukanlah bapak yang mengedepankan murka, kemarahan, dan kekejaman, meskipun sebenarnya ia bisa melakukan terhadap anak yang bungsu yang kurang ajar itu. Ya, anak kurang ajar ini ya, belum meninggal bapaknya udah minta warisan lalu datang kembali. Ya. Kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun di dalam keluarga, namun orang tua perlu meminta agar Tuhan mencurahkan belas kasihan, penerimaan atas mereka, kepada mereka. Klik. Nah, wujud penerimaan ini adalah sukacita. Ya, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Ya, ketika kita dapat menerima
akibat pemakluman dan perenungan tadi, kita menerima pasangan kita, anak-anak kita, atas kesalahan yang mereka lakukan, maka akan timbul sukacita di dalam diri kita. Klik. Jika anak-anak melakukan kesalahan, yang perlu dilakukan adalah mengampuni dan menerimanya kembali di dalam keluarga. Bukti penerimaan itu adalah dengan bersama-sama bersukacita, melupakan pelanggaran atau kesalahan yang telah terjadi, bukan malah diungkit atau disindir soal kesalahan yang pernah dilakukannya. Ya, kita juga pun harus menerima ya, jangan disindir-sindir lagi, diungkit-ungkit lagi masa lalu ya. Sukacita dan penerimaan akan memotivasi anak atau pasangan secara positif untuk tidak mengulang kesalahannya. Klik. Hasil penerimaan, ini yang luar biasa, hidup baru. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali dan mereka bersukacita. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, jadi bagian pokok yang ketiga, kita membangun keluarga dengan pengampunan, dengan penerimaan ini yang luar biasa. Ya, saya selalu kasih contoh, misalnya anggota keluarga kita, contohlah, ini amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Misalnya anak perempuan kita hamil di luar nikah, ya. Dia datang kepada kita, orang tua. Saya sudah hamil akibat perbuatan pacar saya misalnya. Seringkali dua pilihan ya. Kita marah-marah, kita maki-maki, kita bentak, kita usir. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua yang seharusnya kita pilih adalah menerima dia. Ya. Menerima dia apa yang sudah dilakukan dengan pemakluman, karena manusia itu dapat berbuat dosa, dapat hilaf, ya, dengan merenungkan bahwa kita pun sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita dapat menerima anak kita itu. Karena kalau kita tidak menerima, dia akan pergi entah kemana, dia akan gugurkan kandungan, dia akan trauma, dia akan kepahitan, dia akan melacur. Kemungkinan besar terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita menerima anak kita, ini yang terjadi. Kita akan bersukacita, ya. Kita akan memberlakukan anak kita itu dengan baik, seperti yang diberlakukan Tuhan Bapa itu kepada anak yang hilang. Amin. Jadi hari ini kita belajar keluarga yang dibangun dengan pengampunan. Dengan cara yang pertama, perenungan. Yang kedua, pemakluman. Dan yang ketiga, penerimaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan nyanyian pujian Sejauh Timur dari Barat. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita ulang lagu ini. Sejauh timur dari barat, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauh ke dalam terubirlah, Engkau lemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Pengampunan hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah hati yang hancur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, oh
pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkanku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengampunan yang kau beri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami bapak-bapak. Ampuni kami ibu-ibu. Ampuni kami anak-anak. Ampuni kami. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Banyak dosa kami Tuhan, banyak dosa kami Bapak-bapak ya Tuhan Yesus. Banyak dosa kami ibu-ibu, banyak dosa kami anak-anak. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkan kami, keluarga kami pulihkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Berbicaralah terus di dalam hati kami setelah kami selesai ibadah. Di dalam kehidupan kami terus Engkau berbicara Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk membangun keluarga kami yang sungguh bahagia. Kami mau dibangun dengan pondasi iman. Kami mau dibangun dengan pondasi komunikasi, kasih mesra dan pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan sepanjang bulan ini, minggu ini, yang memberkati kami. Teruslah Tuhan berbicara kepada kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat pelayanannya Bapak Pendeta Daulat Tabunan. Semua diberkati, amin. Haleluya. Firman Tuhan yang kembali menyegarkan kita, mengingatkan kita, mengoreksi kita dalam keluarga kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberi persembahan kita. Sambil persembahan dipersiapkan, kita akan berdoa. Nanti Saudari Feby pimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita
Naikkan pujian, Tuhan sanggup. Tuhan, Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita udah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang sekiranya bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai acara liburan sekolah minggu yang rencana akan diadakan tanggal 1 Juli 2023 bulan depan. Sekedar mengingatkan untuk orang tua murid untuk selesai ibadah ini jangan pulang dahulu, karena dari panitia akan mensosialisasikan kegiatan acaranya. Jadi kami harapkan untuk tetap tinggal sebentar. Lalu yang kedua, minggu yang akan datang, tanggal 1 Juli juga jam 7 malam itu ada ibadah doa pelayan jam 7 malam di tempat ini, hari Sabtu. Lalu tanggal 2 Juli 2023, ini khusus buat di Hikmah sih. Oke, itu saja. Ada tambahan pengumuman dari Bapak Daulat? Tidak ada. Kita akan masuk doa syafaat, nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Tony Setiawan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang mengajarkan kami agar membangun keluarga dengan pengampunan. Kami bersyukur atas hal-hal yang Kau singkapkan bagi kami, bahwa ternyata di dalam kasih karunia-Mu ada pemakluman yang Kau berikan bagi kami.
Di dalam kasih karunia-Mu ada penerimaan yang Kau berikan bagi kami. Sekarang kami mengerti ya Tuhan, bahwa hidup kami sungguh berharga di mata-Mu. Kau mengajar kami agar di dalam pemakluman itu ada satu pertobatan, ada satu kerinduan untuk berbalik kepada Engkau dengan segenap hati, memikirkan jalan-jalan-Mu, memahami isi hati-Mu, dan percaya kepada Engkau dengan segenap hati. Kalaupun banyak di dalam pemakluman yang Kau berikan bagi kami seringkali menyimpang, mengandalkan kekuatan kami, berpikir dengan cara kami sendiri. Hari ini ya Bapa, ampuni kami. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penerimaan-Mu, tidak lupa Engkau menempatkan kami agar kami belajar tentang ganjaran, sehingga kami mengerti, sehingga kami dapat sepaham, seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi manusia yang terus diperbaharui dan diperbaharui, sehingga roh kami semakin kuat, dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta Daulat Tambunan, urapi, biar hikmat pewahyuan-Mu selalu turun atasnya di dalam setiap sesi pengajaran yang hamba-Mu kerjakan. Perluas, sehingga benar-benar Tuhan, pelayanannya bagi banyak orang di mana Tuhan tempatkan dia. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Saat hari ini kami berdoa bagi bangsa kami, di tengah persiapan untuk pemilu. Tuhan tolong Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu, dan kami berdoa selalu, berikanlah kepada kami pemimpin yang takut akan Tuhan, hati yang selalu ingat kepada kebenaran firman Tuhan, hati yang selalu menjauhi segala kejahatan, tetapi hati yang rindu membawa Indonesia kepada pemulihan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkannya. Biarlah Tuhan, orang ini Engkau kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Pimpin terus pemimpin negeri ini yang Kau telah siapkan bagi kami semua, sehingga benar-benar pada waktunya kebenaran-Mu nyata di Indonesia, kemuliaan-Mu nyata di Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin yang ada hari ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparatur negara. Tuhan, berkati mereka semua di dalam jeripaya yang sudah mereka lakukan. Dan saat hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan berkati semuanya, dan biarlah pengabaran Injil terus berjalan. Apapun tantangannya Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu. Bagi gereja di tempat ini juga Tuhan, kami berdoa selalu, biarlah Tuhan, gereja di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata. Setiap pelayanan yang dikerjakan di gereja ini benar-benar Tuhan membawa kami, mengarahkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Untuk gembala sidang kami yang sedang ada di Bali, Tuhan mari lindungi hamba-Mu ini. Biarlah dalam pelayanan yang Tuhan pakai dia agar kebenaran Tuhan dinyatakan. Bagi Bapak rohani kami, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Dan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, biarlah pengurapan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi hamba-hamba-Mu. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, mari ya Bapak saat hari ini, kalau ada yang sakit, kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus nyata, kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Persiapan kami, rencana gereja ini, biarlah kami taruh dalam tangan-Mu.
kehendak Tuhan yang jadi di atas semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari angkat hatimu, tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan Yesus memberikan kedamaian bagimu. Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagimu. Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah dengan limpahnya rahmat dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kesakitan tidak